Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, kita sudah tahu bahwa kemuliaan para nabi, para rasul itu memiliki mukjizat dan kita harus mengimaninya. Nabi Muhammad mukjizatnya luar biasa apa? Al-Qur'an. Dan perlu diketahui teman-teman yang mulia, mukjizat di zaman para nabi itu disesuaikan dengan kondisi umatnya. Ketika zaman Nabi Musa, umatnya itu angkuh-angkuh dan penuh dengan sihir. Jadi di zaman Nabi Musa itu umatnya hidup dengan penuh sihir. Sehingga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah berupa semacam perlawanan tentang sihir, yang tongkat berubah menjadi ular, membelah lautan, membelah batu dan segala macam. Mukjizatnya Nabi Musa semacam sihir karena umatnya hidup dalam keadaan penuh sihir. Zaman Nabi Isa, umatnya Nabi Isa itu syarat dengan ilmu pengetahuan kesehatan, kedokteran, kesehatan. Banyak tabib di zaman Nabi Isa. Sehingga mukjizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Mukjizat Nabi Isa disesuaikan dengan kaumnya Nabi Isa yang saat itu pandai dalam ilmu kedokteran. Umatnya Nabi Muhammad SAW di saat itu kaum Quraisy sangat kental sekali dengan syair, sangat kental sekali dengan pujangga-pujangga, pantun, puisi dan segala macam bersyair. Siapa yang pandai bersyair terkenal di kaum tersebut. Dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sifat kaumnya adalah syair yang paling indah di dunia, yakni Al-Quranul Karim. Jika kita mau mengkaji Al-Quran, di sana sangat jelas sekali syair-syair yang sangat indah, kias, majas, dan segala macam sifat-sifat puisi, segala macam sifat-sifat saja ada di dalam Al-Quran. Maka kita harus meyakini, mengimani bahwa mukjizat Nabi itu ada. Ya, ini Nabi mukjizat. Kalau selain Nabi, apakah juga punya kelebihan? Kita meyakini iya. Namanya karomah. Jadi karomah ini adalah suatu anugerah dari Allah yang diberikan kepada selain Nabi dan Rasul. Seperti waktu Sayyidina Umar menjabat menjadi gubernur, khalifah, dan gubernur di Mesir itu Amr bin As. Amr bin As di sana umatnya selalu mengirimkan bayi perempuan dihanyutkan ke Sungai Nil untuk menolak bala. Akhirnya Amr ngirim surat ke Umar, wahai Umar, di sini ada suatu kebiasaan mengirimkan bayi perempuan, menghanyutkan bayi perempuan ke Sungai Nil. Tujuannya biar terhindar dari bala. Tolong bantu kasih solusi. Akhirnya Umar menulis surat, kasih ke Amr. Amr, hanyutkan sungai ini, surat ini ke sungai. Amr penasaran, dibuka sama Amr. Isinya apa dalam surat? Wahai sungai, engkau ini makhluk dan aku juga makhluk. Jika engkau berkuasa memberikan musibah kepada umat, biarkan surat ini mengalir seperti biasanya. Tapi jika engkau tidak berkuasa atas segala apapun yang menimpa umat, maka surat ini tidak akan mengikuti arus air. Setelah dihanyutkan, ternyata surat itu tidak mengalir, tetap terdiam. Padahal air mengalir deras. Ini suatu karomah. Akhirnya Amr percaya, oh ya, jadi wahai warga, inilah bukti bahwa sungai ini tidak membawa keburukan apapun, tidak membawa manfaat, tidak membawa mudarat apapun. Jadi udahlah, jangan bertahayul lagi. Akhirnya warga Mesir sudah percaya lagi dan tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ini karomah.
Dan ada lagi yang terjadi dalam kisah ini, dijelaskan bahwa ada seorang ibu solehah, sudah tua. Ibu solehah ini sudah tua, punya anak. Ini tinggal di Madinah, punya anak sedang sakit keras. Orang-orang menjenguk semua karena sedang sakit keras, lama-kelamaan meninggal. Akhirnya matanya ditutup, tubuhnya ditutupi oleh kain kafan. Ibunya ada di sebelahnya, tidak menyadari. Para orang-orang yang menjenguk berkata, "Wahai ibu, semoga engkau sabar." Ibunya tanya, "Ada apa? Apakah anakku sudah meninggal?" Para tamu berkata, "Iya, putramu sudah meninggal." Lalu ibunya yang soleha ini berdoa, mengangkat tangannya, "Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku hijrah bersama Rasulmu, mengharap tidak ada segala musibah yang menimpa diriku. Aku hijrah bersama Nabimu, aku mengharapkan segala kebaikan menghampiriku. Maka jangan engkau tanggungkan musibah ini kepadaku saat ini. Atas imanku padamu, atas hijrahku bersama Rasulmu, jangan tanggungkan musibah ini padaku hari ini. Amin." Setelah berdoa, anak yang sudah mati itu tiba-tiba dibuka kain kafannya, dibuka seluruhnya, berdiri, dia bangun, hidup lagi. Akhirnya makan bersama-sama para tamu. Apakah kita percaya dengan ini? Kalau saya percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masa bisa mas, orang sudah mati hidup lagi? Kenapa baru kaget sekarang? Zaman Nabi Isa, kenapa kok nggak kaget? Itu kan Nabi mas. Umar, mana bisa surat nggak mengalir padahal airnya deras? Itu kan sahabat Nabi. Samian banyak alasan mas. Kalau dicontohkan Nabi, ya itu kan Nabi. Dicontohkan Umar, itu kan sahabat Nabi. Sekarang bagaimana sampean tidak kaget melihat orang-orang soleh yang dalam sehari-harinya selalu beribadah kepada Allah? Kok nggak kaget sampean? Itu kan aneh. Dan orang-orang biasa nggak kuat lakukan itu. Semalam suntuk, tahajud, selama siang hari berpuasa. Kenapa nggak kaget? Ya kan apa? Karena kita orang biasa, mereka luar biasa. Ini sama, ibu soleha ini luar biasa. Kenapa kita kaget? Kaget karena kita nggak bisa meniru ibu ini. Kaget karena kita nggak bisa meniru Umar. Karena kita nggak hebat, mereka hebat. Ini hebat, luar biasa. Doanya mustajab. Maka jangan langsung menuduh serta-merta, orang itu syirik, melakukan perjanjian dengan jin. Mana bisa, jangan dihukumi seperti itu langsung. Para wali-wali Allah punya karomah. Banyak sekali kisah-kisah yang insya Allah nanti ke depannya akan kita bahas. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa Allah mengabulkan doa hamba-hambanya yang betul-betul soleh-soleha. Ibu soleha. Karena memang doanya seorang ibu soleha, judul ceritanya. Nggak masuk akal ketika judulnya doa seorang ibu ahli maksiat dikabulkan. Nggak masuk akal sebelum bertobat. Jadi ini wallahu a'lam, siapa yang soleh Allah kabulkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, diberi jalan keluar semuanya, doa-doanya dikabulkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh-soleha sehingga setiap apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.